Pak Ustadz, seorang pengajar di sebuah pesantren. Kini dia telah bertobat dan terima Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan dia dan dia tidak jadi operasi. Mari kita dengarkan kesaksiannya. Nama saya Hirman Pasa, pendidik di salah satu pondok pesantren di Kota Kembang, Bandung. Jadi pada saat itu saya sakit jantung. Bahkan saya harus dirawat di rumah sakit Bromeos, Bandung. Dokter memutuskan saya harus dioperasi karena pada saat itu jantung saya bocor dan jantung saya itu udah biru sebelah. Nah, pada saat itu masih menganut agama Islam. Nah, di samping saya itu ada satu pasien jantung juga, cuman itu orang Kristen. Yang nunggunya itu ibu-ibu setiap pagi, setiap siang, sore, bahkan setiap malam suka menyanyi dan memberikan doa kepada pasien itu. Seperti mana pujiannya? Seperti ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Begitu saya mendengarkan nyanyian itu, alunan suara si ibu itu, jadi saya itu agak tenang. Tapi saya yakin bahwa kata-kata si ibu itu akan menyembuhkan penyakit saya. Saya belum percaya waktu itu karena saya agama Islam, bukan agama Kristen. Tapi saya baru yakin. Nah, langsung di situ udah 2 hari kemudian pasien sebelah saya itu meninggal. Oh, berarti saya juga akan meninggal. Karena orang jantung itu jarang hidup kembali kalau udah masuk ICU. Tapi saya waktu di dalam ICU itu sadar tetap gitu, mendengarkan pujian si ibu. Nah, udah langsung gitu saya bilang, Bu, tolong doakan saya, Bu. Si ibu jawab, Pak, saya orang Kristen, kan Bapak orang Islam. Saya bilang, gak apa-apa, yang penting saya sembuh, Bu. Didoakan. Langsung si ibu itu naruh tangan di dalam dada saya sambil berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kamu akan sembuh. Di situ penyakit saya itu bukan hilang, tapi rasanya agak sedikit mengurang. Nah, udah 2 hari kemudian saya pas jatuh mau dioperasi, si ibu itu datang kembali. Kata si ibu itu kepada saya, Pak, jangan takut, harus tenang, Tuhan pasti tolong. Tapi si ibu sebelum pulang menyimpan aqua di depan saya itu. Saya minum itu aqua, berkurang. Saya dibawa ke lab, langsung dokter memutuskan saya tidak jadi dioperasi, sekaligus saya sembuh. Puji Tuhan, luar biasa. Baru doa, baru pujian yang dilemparkan ke badan saya udah sembuh total. Apalagi saya bilang kalau mengikutinya. Nah, pada saat itu gancang ceritanya saya langsung pulang ke rumah karena tidak jadi dioperasi. Saya udah jual apa-apa buat biaya operasi, akhirnya nggak jadi itu dioperasinya. Nah, langsung di situ saya nyari itu alamat si ibu itu. Cuman waktu itu saya lupa minta alamat si ibu itu. Padahal masih orang Bandung dia. Tapi nggak ketemu sampai saat ini. Nah, di situ saya langsung berpikir gimana caranya, karena saya itu guru atau ustadz di salah satu pondok pesantren, nggak mungkin lah saya bisa didemo. Nah, udah begitu langsung saya bisa ada hubungan kemana-mana, langsung ada ngasih nomor kontak satu pendeta yang berasal dari Jakarta. Langsung saya menuju di rumahnya pendeta di Jakarta. Sampai saat ini udah 10 bulan. Luar biasa, Tuhan Yesus menolong saya. Ada satu kenikmatan yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ada satu keistimewaan yang kita rasakan pada saat kita dibaptis. Saudara pernah dibaptis? Apa yang rasakan saudara pada dibaptis itu? Pengalaman saya waktu saya dibaptis. Saya dibaptis oleh 2 pendeta. Ya, langsung begitu turun masuk ke kolam baptisan, saya dibaptis. Begitu ditenggelamkan, saya katanya pingsan. Padahal saya bukan pingsan, dibawa salah satu orang, tapi yang saya nggak kenal, ke satu tempat yang luar biasa indahnya. Burung-burungnya, air-airnya, taman-tamannya indah sekali. Nah, pada saat itu saya pingsan katanya karena waktu dibaptis itu. Nah, di situ saya sama satu orang yang tidak dikenal itu dikasih kenang-kenangan atau dikasih bingkisan. Sampai saat ini belum ketemu. Apa sih artinya itu? Nah, udah begitu langsung saya, namanya pendeta yang satu udah agak tua, yang satu juga walaupun muda dia gemuk, saya badan gede, langsung ditarik dari kolam baptisan ke atas karena saya pingsan, ya kayak ngangkat karung gitu, gitu kan. Jadi
Badan saya itu biru semua. Nah, puji Tuhan, begitu saya sadar, begitu saya siuman dari pingsan, saya mencari barang yang dikasih orang yang tidak dikenal itu tidak ketemu. Saya tanya kepada semua orang di situ, pada bengong semua. Jadi apa sih yang berbentuk buku? Bukan, berbentuk Alkitab juga waktu saat itu. Saya belum mengenal benar.